seorang presiden tiba-tiba dengan segala daya upaya jadikan anaknya sebagai penggantinya misalnya memenuhi syarat, maka sebuah mahkamah berdalih dengan alasan-alasan yang menghina sehat publik. Sangat berbahaya kalau kepemimpinan sebuah komunitas dari berbagai macam tingkatan apabila diisi oleh orang-orang yang menjadi agen. Dia merasa berkuasa dan raja, bukan pelayan publik untuk menservis sebanyak mungkin orang. Raja yang pintar di Spanyol itu di mahkota ya, yang sangat cantik dididik. Bagaimana memahami militer, pemerintahan, bagaimana memahami itu di Inggris dan lain sebagainya. Itu. Tapi di negara yang republik, yang bukan raja, malah berkelakuan maunya seperti raja, tapi otaknya nggak nyampe. Sobat, jumpa lagi dengan saya Nur Hidayat Sardini dalam Gazebo NAS. Saya kali ini merasa istimewa kedatangan sahabat lama, benar-benar lama. Saya akan sapa Teguh Syahrul Ansari atau akrab dipanggil Alun. Masih nama itu ya? Masih. Nggak ganti-ganti. Ya, Aceh punya? Nggak ganti-ganti. Ya, ngapain ke Semarang nih? Pernikahannya sobat kita jadi rektor. Ya. Kebanggaan kita ya, Profesor Suwarnomo. Ya. Kawan kita itu. Itu ya, kawan sekamar waktu kita ngontrak bareng. Tapi nggak usah terlalu jauh. Terlalu jauh. Ya, beliau sudah jadi rektor. Iya. Kalau saya kan anak buahnya dia nanti. Ya. Ya, orang lain aja jadi pejabat nggak pernah kita rusak. Apalagi kawan sendiri. Bila dulu kita dukung ya. Karena itulah kita hormati ya. Ya. Ente datang sekeluarga lagi. Barakallah, alhamdulillah. Luar biasa. Masih Islami juga ente ya. Ini ente punya pandangan nih harus nih soal kondisi sekarang. Indonesia itu sekarang lagi pada posisi apa? Saya itu kalau melihat Indonesia secara keseluruhan ya, secara umum, tergantung paradigma yang kita gunakan. Ya. Orang tentunya punya paradigma atau side gitu ya, dari masing-masing apa yang menjadi dia, gitu. Apa yang membentuk pikiran dan gagasan dia secara budaya, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Kalau saya melihat Indonesia ini pakai kacamata ilmu saya good governance gitu ya, good corporate governance khususnya ya, dan ilmu hukum ya, memang agak aut-autan ya. Aut-autan itu hampir semua paradigma ilmu pengetahuan yang seharusnya digunakan dalam pengambilan kebijakan, dalam menata, itu sepertinya diabaikan. Dikesampingkan ya. Karena pergulatannya menjadi semata-mata pergulatan kepentingan. Habitnya itu lebih banyak berdasarkan kepentingan sesaat mereka. Sesaat mereka. Apakah itu kepentingan politik maupun kepentingan bisnis ya, ekonomi. Tapi ya. pengambil keputusan kan tetap pejabat. Presiden, menteri, itu maksud saya. Iya kan banyak cerita. Kalau dulu orang yang punya kepentingan bisnis mendekati pejabat dan menjadi pelayan, dia belum tidur kalau pejabatnya belum tidur. Bahkan kalau dia menjadi supplier di sebuah perusahaan atau instansi, anaknya belum tidur, anak pejabat belum tidur pun dia belum berani tidur. Karena bisa-bisa lagi ngafe, malam-malam pulang bocor ban, bisa ditelepon dia. Menjadi penguasanya sekalian dan mulai mengatur. Nah ini yang saya lihat kepemimpinan atau pemerintahan oleh pedagang ya, pebisnis, bukan pebisnis yang melahirkan suatu produksi yang bisa mesejahterakan, tapi rata-rata adalah pemburu rente atau perekayasa finansial yang kadang-kadang irasional dan nggak terbuka gitu. Rent seeker. Rent seeker tapi sangat tidak terbuka ya. Anggaran negara yang memicu hidupnya ekonomi itu nggak semakin aut-autan ya, semakin nggak jelas paradigmanya. Jadi mungkin
Kalau kita melihat politiknya, terus kita melihat budaya kita, terus kita melihat gimana pendidikan kita dan lain sebagainya dari sudut pandang ini, ya pasti memiliki dampak yang menurut saya semakin lama semakin jauh dari nilai-nilai yang seharusnya terjadi. Padahal kita semakin modern, semakin canggih dan semakin mampu kita untuk bisa hidup lebih baik dari dulu gitu. Kalau saya sampaikan gini loh, kan di tubuh dia pejabat, presiden lah taruh, itu kan melekat satu dia pejabat publik, yang kedua kan tentu saja sebagai pribadi ya, tapi pribadi itu kemudian lekat sekali dengan latar belakang dia sebagai pedagang, pengusaha. Ya, kira-kira gitu yang mau sampaikan. Iya. Padahal di bidang privat dan publik itu memiliki etik dan tanggung jawab sosial yang berbeda. Berbeda. Salah satu yang saya dalami studi saya itu adalah agensi teori ya, di dalam sebuah badan hukum ya, sebuah perusahaan misalnya ya. Di dalam perusahaan ada direktur dan komisaris yang menjadi organ, dia kemudian menjadi agensi dari corporate itu, sehingga diaturlah dia sikap-sikap dia bahwa dia harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dengan prinsip yang kita kenal business judgment rule yang mengemuka sekarang, berupa good corporate governance ya. Nah, itu kalau dari sisi hukum perusahaan, korporasi, dia itu merupakan badan hukum privat. Memang dia untuk mencari laba, tapi mencari laba harus dengan profit motif ya? Profit motif, tapi harus dengan sangat etis. Ya, maka itu dia diatur. Karena kebaikan yang diciptakan, keberkahan yang diciptakan kepada publik itu juga menjadi sangat besar, berlipat-lipat dibanding dilakukan oleh perorangan. Tetapi kalau dia kemudian tidak dibina dengan baik, dikonsepkan sebaik mungkin, maka dia menjadi penghancur yang juga mengerikan. Nah, studi ini ada di Harvard di sekitar tahun 1979. Itu namanya Sutherland ya. Sutherland. Dia dalam waktu itu mata kuliah white collar crime ya, kriminologi ya. Ini dia bilang korporasi ini menjadi raksasa, penghancur yang sangat luar biasa karena hampir nggak ada kehidupan. Itu di tahun itu ya, di tahun itu kehidupan kita nggak bersentuhan dengan produk-produk korporasi. Dari sikat gigi dibuat oleh PT, sendal, hal-hal remeh-temeh. Ya, belum lagi hal-hal yang bersifat ilmu pengetahuan. Karena kan orang supaya survive kan dan memenuhi kebutuhannya makin lama makin canggih ya. Itu hasil daur ulang dari teknologi yang merupakan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu di sektor privat. Di sektor publik itu Anda dikenal dengan public legal entity. Jadi para pejabat apakah di pemerintahan struktural pusat, daerah dan lain sebagainya maupun kedinasan atau yang bersifat fungsional, dia sebenarnya menjadi agensi dari public independent legal entity. Sebuah kampus misalnya atau sebuah dinas, selama dia itu bisa digugat, bisa menggugat, bisa memiliki aset, ya demi hukum dia bisa memiliki aset dan lain sebagainya, maka dia itu harus dianggap sebagai badan hukum yang di dalamnya ada good and clean government. Kalau di perusahaan ada good corporate governance, di situ ada good and clean government. Jadi dia seharusnya ya, secara sempit ya, secara khusus dia menjadi agensi yang melayani berjalannya badan hukum yang dia kelola, yang dia menjadi organ di dalamnya. Dampaknya diharapkan dengan code of conduct ataupun etika yang berlangsung itu dampaknya adalah kepada masyarakat yang kehidupannya menjadi semakin baik. Dia misalnya menghargai hak asasi manusia, sangat respect pada lingkungan demi keberlangsungan kehidupan kemanusiaan kita. Kelompok rentan, perempuan, disabilitas. Ya. Artinya itu kan tingkat peradaban manusia. Karena rakyat
ataupun pribadi individu, apalagi yang disabilitas ya, atau yang memang anak kecil kurang dan lain sebagainya, manusia saja, pribadi-pribadi kita ya, yang dewasa, yang pemuda itu nggak sanggup menghadapi badan hukum. Ya karena dampaknya tadi, dampak kerusakan yang dia munculkan dan lain sebagainya. Inilah saya menulis sebuah disertasi yang bertahun-tahun itu membangun sistem bisnis judgment rule itu gitu. Bisa kita teropong politik ya, atau kita teropong kehidupan sosial kita. Tapi pasti titik temunya ada di konflik of interest. Di situ antara privat dengan publik tadi. Ada beberapa ya, ada beberapa karena muaranya ke sana. Maka teori kemudian ilmu pengetahuan kemudian menciptakan berbagai macam fasilitas teoritis ya, yang harus membungkus para organ ini, para pelaksana sebagai agensi ini dengan sikap-sikap yang dibenarkan secara etik, secara hukum demi keberlangsungan hidup dunia, ya dunia antar manusia supaya tidak terjadi konflik dan tetap terjadi keseimbangan benturan. Gak usah jauh-jauh, kita lihat contoh di jalan raya saja ya. Itu kalau nggak ada polisi kita bisa bayangkan. Tapi kalau ada polisi yang jahat, yang berperilaku curang, maunya semaunya sendiri, itu lebih fatal lagi ya kan. Kita bisa bayangkan, mungkin anak-anak kita pergi ke sekolah diantar supir, apakah dia naik angkutan umum atau susah dia memperkirakan dia sampai ke sekolah tepat waktu, karena nggak ada yang ngatur. Nah, itulah namanya legal certainty ya, legal certainty, kepastian hukum yang kemudian memunculkan di privatnya itu economic atau business predictability. Orang bisa memprediksi produksi apa yang dia lakukan, kapan dia harus baik, ekspor, bisa digunakan untuk kemanusiaan, orang sesuai dengan kebutuhan. Dari situ terus orang mendapatkan laba sesuai dengan tujuan badan hukum ini masing-masing gitu. Jadi kalau kita lihat perjalanan Republik ini ya, kalau negara kita dari sisi ilmu pengetahuan salah satunya ilmu pengetahuan kita tentang badan hukum gitu ya, tentang apa yang harus dilakukan oleh agensi ini, apakah agensi privat, pengusaha dan para direksi komisaris gitu, maupun yang dilakukan oleh para pejabat sebagai pelaksana organ. Jadi dia jangan berpikir public official. Ya, dia bukan berkuasa selayaknya raja yang turun-temurun dia suka-sukanya. Dia menjadi agensi itu karena kecukupan emosional, ya, kestabilan emosi, kecukupan ilmu pengetahuan. Makanya kan ada learning curve-nya kan, ada kurva pembelajaran yang terus-menerus. Tapi pada saat itu berhadapan dengan pencampuran antara kepentingan politik dan bisnis, privat dan publik. Dan jangan lupa loh, ada konflik of interest. Ya? Jangan lupa loh, ya 62% pejabat kita di eksekutif legislatif itu adalah pengusaha, tanpa ada pengaturan langsung untuk memisahkan di antaranya. Begini, sebenarnya hukum ini kan sudah muncul sejak manusia ada. Nabi Adam pun telah ada hukum-hukum yang menyelimuti Rasulullah itu ya kan. Nggak boleh makan buah ini dan sebagainya. Jadi kalau dibilang nggak ada hukumnya omong kosong. Cuman karena begini, pada saat syahwat kekuasaan, pada saat itu masuk, maka itu diabaikan, dia nggak mau belajar, dia nggak peduli dengan pendidikan dia gitu. Jadi tujuan-tujuan yang bersifat jangka pendek sementara itu didahulukan untuk bisa mengumpulkan resources sebanyak-banyaknya gitu ya. Hukum, siapa bilang hukum nggak mengatur? Hukum ini kan bukan bicara tentang 1-2 pasal yang kemudian diperdebatkan dengan logika picik dan dilakukan dengan intrik-intrik, tapi kan harus dibaca sebagai sebuah sistem yang di dalamnya ada norma, ada etika, dan sekaligus punya maksud dan tujuan untuk lebih mesejahterakan, ada kehidupan yang lebih seimbang gitu. Nah, kepemimpinan menjadi penting. Kepemimpinan yang memiliki
narasi ya, intelektual yang cukup, terus dia memiliki metodologi, dia menyusun rencana dan tata cara supaya goal-goal yang diharapkan bagi kebaikan dan ini itu ada gitu. Nah, cuman kan biasa kan dalam film silat anak muda selalu kalah, ya kan? Tetapi kalau di Indonesia ini bisa-bisa dengan kita memiliki pemimpin yang memang kurang ya wawasannya ya, terlalu kecil untuk bisa disandingkan dengan republik yang begitu besar, begitu kayanya, begitu megahnya ya, yang seharusnya dihormati, jadi nggak sebanding. Jadi apa yang ada ya ada di depan kacamata kuda dia aja di berbagai macam serata. Bahkan berebut-rebut ya, setelah ayah, anak, istri ada di satu kabupaten itu. Gantian dan dia saja itu sampai ke anaknya. Tapi waktu masuk penjara pun bareng-bareng jamaah di situ juga, anak, istri, ponakan dan lain sebagainya di situ gitu. Tadi ente bilang gini loh, bahwa yang namanya konflik of interest itu kan mempertaruhkan secara semena-mena antara public official, jabatan publik, ya kan, menjadi urusan privat. Padahal ini urusan negara. Bagaimana dengan misalnya contohkan kepemimpinan sekarang? Misalnya seorang presiden ya, tiba-tiba dengan segala daya upaya ya menjadikan anaknya sebagai penggantinya misalnya ya. Terus itu karena memenuhi syarat, maka sebuah mahkamah yang disebut dengan mahkamah konstitusi katanya ya, mahkamah keluarga itu berdalih dengan alasan-alasan yang menghina akal sehat publik, kewajaran publik dihina gitu, seakan-akan kita nggak ngerti apa-apa gitu, ya kan? Nah, ini udah pasti, udah jatuh, artinya rakyat udah bisa menjatuhkan talak ini, perceraian terhadap persoalan yang begini gitu. Langsung bahwa, 3 ya? Langsung 3, jadi udah nggak bisa lagi dia menjalankan kepemimpinan. Bahkan mungkin untuk melaksanakan pemilu, mengawal pemilu pun udah nggak layak lagi. Jadi udah nggak layak lagi, udah nggak bisa ya. Jadi nggak usah berdalih lah, karena serangkaian. Jadi gini kan, bukti itu nggak cuman dalam hukum itu, pembuktian itu dalam hukum teknis ya, nggak cuman satu, dia 2. Ya mungkin di dalam kepemimpinan sosial, bukti-bukti itu kan harus sebuah cerita berlanjut yang membentuk puzzle. Maksud saya kan tadi kan alat bukti di hal hukum. Tapi ini soal etika kan? Soal etika itu ya seperangkat perilaku ya, riwayat perilaku yang itu semakin lama apabila dibiarkan akan semakin jauh dari nilai, dari harapan, dari goal, ya dari goal yang akan di ini gitu kan. Kita menjadi semacam masyarakat value disoriented, ya. Value disoriented community, ya, masyarakat yang semakin lama semakin memaklumi, ya, dan dianggap sebagai sesuatu yang nggak bermasalah, wajar, dengan menciptakan argumen-argumen tadi yang kita di awal nggak punya basic ilmu pengetahuannya, nggak punya basic kajiannya, dasarnya memang nggak punya, ya etikanya nggak punya gitu. Jadi sangat berbahaya kalau sebuah kepemimpinan, sebuah komunitas dari berbagai macam tingkatan apabila diisi oleh orang-orang seperti itu, yang menjadi agen, dia merasa berkuasa dan raja, bukan pelayan publik untuk menservis sebanyak mungkin orang. Semua orang boleh mengakses untuk mendapatkan keadilan. Itu equality before the law itu kan. Iya kan, sama di depan raja. Jadi kalau itu sama aja raja. Dia kira bahwa negara ini punya dia. Kan begitu? Ya. Tapi padahal raja yang pinter. Karena begini, di Spanyol itu mungkin ada putri mahkota ya. Yang sangat cantik dididik. Bagaimana memahami militer, bagaimana memahami pemerintahan, bagaimana memahami itu. Mungkin di kerajaan-kerajaan modern yang ada sekarang seperti Inggris dan lain sebagainya, itu. Tapi di negara yang republik, yang bukan raja, malah berkelakuan maunya seperti raja, tapi otaknya nggak nyampe.
Jadi raja bukan, semua bukan. Jadi semacam kepemimpinan oleh gerombolan atau sebuah daratan yang dikuasai bajak laut gitu. Jadi suka-suka aja. Siapa yang nyetor ya, siapa yang bisa mencopet, mencuri dan setor itu ada. Kan kita nggak menginginkan begitu gitu. Dan bodohnya semua orang yang pintar di tanah itu bego semua. Tiba-tiba jadi bego semua. Jadi ada guru besar? Ya karena begini. Karena mungkin para guru besar dan lain sebagainya biasanya juga pencuri, pencopet. Jadi begitu datang penjahat yang lebih besar, yang bajak laut gitu atau perompak, lebih bagus mengabdi ke situ gitu. Nah, apakah kita ini narasi kita kan narasi yang mencoba menggambarkan secara simpel di sebuah negeri. Di sebuah negeri bagaimana kalau value disoriented community itu terjadi gitu kan. Yang antara nilai dengan perilaku itu disparitasnya terlalu jauh. Jaraknya banget. Jadi menjadi semakin jauh gitu. Tapi begitu promosikan anaknya, profesor, orang pintar di situ yang pernah kita nilai dalam waktu-waktu yang lampau, langsung mati gaya. Bagaimana itu? Ya itu karena dia nggak menggunakan ilmu pengetahuan yang udah dia cari berpuluh-puluh tahun. Dan nilai-nilai yang berangkat pada saat dia berkehidupan dulu supaya dia secepat-cepatnya mendapatkan kenikmatan. Saya kasih tahu, saya kasih tahu. Satu di antaranya pernah berpidato, mengisi ceramah. Bagaimana seorang Khalifah Umar bin Khattab anti nepotisme dengan sangat ketat. Hari ini dia lakukan juga. Bagaimana itu? Pakai ajaran agama lagi, contoh Nabi, contoh sahabat. Ya sebenarnya kan agama bagi kita ya dari sisi ilmu pengetahuan agama, ilmu pengetahuan, etika, pengajaran-pengajaran yang ada ya, menurut hukum itu kan seperangkat norma, ya kan. Pada saat ternyata kalau make norma itu lama dapatnya, bahkan nggak dapat gitu. Saking nggak sabarnya dia mau cepet. Gitu. Dan kebetulan hari ini dia dapatkan si Raja Bongah tadi. Padahal dia melanggar itu belum tentu juga dapat. Dia pikir jadi ya. Dia pikir jadi. Jadi dia merasa dia raja. Padahal raja yang baik juga tidak begitu. Apalagi sebagai presiden. Ya kan? Ataupun kan sebagai pemimpin republik serasa monarki. Ya monarki bajak laut tadi. Monarki masih bagus ya. Monarki Inggris bagus. Bagus. Brunei juga oke. Nggak ada begitu. Iya. Malaysia juga. Saudi Arabia mungkin masih oke gitu ya. Kita anaknya dipromosikan dulu. Maybe you can name it. Jadi ini dulu. Pendidikan ini, pendidikan ini. Ini langsung. Padahal bukan kerajaan gitu. Kalau itu salah siapa? Kalau begitu tuh salahnya sistem ya. Sistem dan pelaku yang ada di dalam sistem itu yang nggak berani menghargai atau memberi tempat kepada orang-orang jujur dan bijak yang ada mungkin orang yang punya integritas, orang yang merintis dari nol ke atas. Mungkin tiba-tiba saja kayak permainan ular tangga kan. Ya. Jadi banyak lembaga-lembaga institusi kita yang bisa mampu mendidik orang menjadi integritas ya, misalnya di bidang militer ya, nggak perlu dia militeristik, ternyata memang punya integritas dan lain sebagainya. Itu kan layak uji, layak dipinang gitu ya. Layak mungkin dipromosikan. Di kepolisian, apalagi di kampus-kampus, di pesantren, di lembaga-lembaga pendidikan sangat kaya kita untuk memproduksi orang-orang yang baik. 5.000-an perguruan tinggi di Indonesia kan nggak ada maknanya sama sekali. Iya. Walaupun ijazah kadang-kadang nggak membuktikan menentukan orang, ya tetapi janganlah yang kira-kira ya ijazahnya palsu kita suruh memimpin. Ini kan ini nggak baik. Saya tidak setuju loh. Kalau ente mengatakan sistem. Sistem kan pernah membuktikan juga bagus. Berarti ente pernah ceritakan kita diskusi tentang hukum progresif Prof. Sajito Narjo. Itu masih ingat? Ini sarang laba-laba, kan? Itu berapa tahun ya? 30 tahun yang lalu kita diskusi itu. Kalau datang itu kecapung, insekta, hukum efektif. Oke? Begitu datang itu elang, sarang laba-laba apa?
hancur. semua. Nah, ini situ. Jadi maksudnya sistem itu udah ada. Ya. Cuma karena tabiat Kan sejumlah saya bilang sistem tadi kan orang-orang yang dalam sistem. Oh, jadi kayak sarang laba-laba itu, ya mungkin ada laba-laba kecil, ya insekta, ya mampu mengintip, ya mau main cepat dia. Kadang-kadang sobek jaringan itu, gitu kan, karena dilihat mungkin ada nyamuk atau ada apa di situ, dia mau main cepat gitu. Nah, jadi belajar itu, lalu elang datang. Orang-orang di dalamnya ini, ya, itu. Jadi nggak bisa kalau kita mengikuti hadis Rasulullah saja, Nabi. Apabila sesuatu diurus sama bukan ahlinya, maka tunggu saja kehancurannya. Jadi kalau misalnya orang nggak ngerti ilmu militer, karena dia ponakan atau apa, padahal umurnya belum cukup, disuruh mimpin partai misalnya, ataupun disuruh mimpin militer itu sendiri, iya kan? Nah, apalagi kayak Mahkamah Konstitusi nggak perlu dia memaksakan sesuatu untuk merombak nilai-nilai agung karena jabatan dia hakim dan dia merasa ini keputusan toh final and binding. Tapi dalam hukum itu ada lagi, kalau sistem sudah ada ya, sistem sudah ada lagi bilang gini, hukum hakim yang menciptakan keputusan yang nyata-nyata melanggar. Sebenarnya ada di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman yang disebut oleh Denny Indrayana itu kan. Nyata-nyata salah dengan proses yang salah dan apabila diterapkan nyata-nyata akan melanggar hukum karena kan TAP MPR sudah menetapkan nggak boleh ada KKN korupsi itu etika bernegara nggak boleh diikuti. TAP MPR ya nggak boleh diikuti itu. Haram untuk diikuti. Nah, konkret untuk tanah air kita, kalau kita ibaratkan si bajak laut, ya, Raja Pongah tadi, ada hubungan dengan pemilu 2024 kali ya? Sangat dekat ya. Ini yang membuat kita agak berdebar-debar ya. Apakah ilmu pengetahuan sudah sedemikian dikhianatinya gitu ya? Apakah etika sudah begitu saja dicampakkan, didurhakai gitu ya? Atau apakah fenomena-fenomena kebaikan masa lalu yang diwariskan kepada kita secara arif dan bijak itu memang harus kita lepaskan dan campakkan. Itu cuman semacam barang-barang di etalase atau alat make up saja. Sedangkan bicara santun, tetapi ternyata itu etika itu. Bicara santun, tapi ternyata ada sesuatu yang dihancurkan. Ya kan? Diam-diam baru ketahuan sekarang. Diam-diam baru ketahuan. Gitu. Ini kan kalau dilanjutkan, ya kita nggak tahu. Oke, dulu. Thank you ya. Sobat, kita akan suar di kali kesempatan. Sip.